Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus di tahun 2023 ini. Pada hari ini kita ada dalam minggu sengsara yang pertama. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, untuk menjadi manusia, menderita, mati di salib, untuk menebus dosa kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam minggu sengsara yang pertama ini. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, terangilah hati dan pikiran kami untuk memaknai penderitaan Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang diri untuk membagi pakaian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di minggu sengsara yang pertama ini adalah mengampuni. Kata mengampuni dari kata ampun yang berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau dosa. Kata mengampuni berarti membebaskan, melepaskan, melupakan hukuman atas dosa atau kesalahan seseorang. Pembacaan kita ini ada dalam satu teks tentang Yesus yang disalibkan bersama dua orang penjahat. Kalau kita perhatikan ayat 33, di situ menjelaskan tentang tempat di mana Yesus disalibkan. Tempat itu bernama Tengkorak. Ungkapan ini mau menjelaskan bahwa Yesus sedang melewati atau sudah melewati perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Penderitaan Yesus tidak berhenti pada penyiksaan fisik, tapi sampai disalib pun Yesus dihina, diolok-olok, dipermalukan oleh orang-orang pada saat itu, termasuk salah satu penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Mereka menginjak status Yesus sebagai Mesias dan menginjak Yesus sebagai juru selamat. Perkataan Yesus yang pertama, pembacaan kita hari ini, merupakan perkataan yang pertama dalam 7 perkataan Yesus. Sekaligus merupakan sebuah doa. Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yesus berdoa kepada Bapa di surga supaya mengampuni dosa manusia.
dosa orang-orang yang ada di sekitar, tapi mewakili dosa manusia. Sungguh luar biasa. Yesus tidak memperhatikan dirinya yang disiksa, yang dipukul, dicambuk, diludahi, dihina, menderita penderitaan. Tapi justru Yesus memperhatikan manusia yang telah menyiksa dia, yang menghujat, mengolok-olok dia. Dia memperhatikan manusia secara keseluruhan dalam dosa manusia itu. Dan ini merupakan titik puncak karya penyelamatan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah lahir, Yesus Kristus yang memulai pekerjaan penyelamatan itu dalam pelayanannya bersama murid-murid. Dan kini dia sedang menuju puncak dari karya penyelamatan Allah, yaitu mengampuni dosa-dosa. Kita ingat kembali Yesaya 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya manusia yang berdosa ini, saya dan saudara-saudara kita, tidak binasa oleh karena dosa kita. Kini Yesus ada di puncak karya Allah itu, dan dia meminta pengampunan dosa. Hal ini berarti hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa manusia. Yang kedua, Yesus menunjukkan kepada keberdosaan kita manusia. Tidak ada seorang pun yang benar, baik dan kudus. Ampunilah mereka. Semua kita adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan dosa dari Allah. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita berbuat. Ketidaktahuan kita manusia akan dosa kita karena kita dikuasai oleh kuasa dosa ini. Membutakan mata kita, bahkan membuat kita seolah-olah tidak mengenal dan mengetahui dosa yang kita buat. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Yesus menyatakan karyanya Allah di atas bukit Golgota. Apa makna dari firman Tuhan ini dalam masa sengsara Tuhan Yesus? Yang pertama, ini kita diajak untuk merenungkan doa Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Kita tidak akan mampu mengampuni, membebaskan, melepaskan dosa kepada orang lain kalau kita tidak berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan. Sebab melupakan atau melepaskan, memaafkan seseorang itu sangat berat. Atau memaafkan itu bisa, tetapi melupakan kesalahan seseorang dalam hidup ini sangat berat. Kita selalu gagal move on, gagal meninggalkan, mengingatkan kesalahan orang dalam kehidupan kita. Karena itu pertama kita membutuhkan doa. Berdoa memohon pertolongan Allah untuk memampukan kita dapat memaafkan, dapat mengampuni kesalahan orang yang membuat jahat, orang yang membenci atau musuh kita. Itu yang pertama. Doa itu sangat penting. Doa minta pertolongan Allah untuk menuntun kita
dapat mampu melepaskan, dapat mampu membebaskan, dapat mampu move on dari orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Yang kedua, kita juga belajar dari Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh dapat mengampuni, sungguh-sungguh dapat melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Sekalipun itu sangat menyakitkan. Mungkin seorang suami atau seorang istri, contoh kasus melakukan perselingkuhan. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan, yang tidak mudah dilupakan. Tetapi kita mampu untuk dan harus, tidak hanya melakukan tapi harus. Yesus mengajar di dalam doa Bapa kami, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Kita harus ini belajar dari teladan Kristus tentang mengampuni. Sekalipun menyakitkan, kita harus mengampuni. Berapa kali Tuhan Yesus bilang 70 kali, 70 kali, tidak ada batas dalam pemberian pengampunan. Yang ketiga, jika Tuhan Yesus dapat menerima seorang penjahat yang menyesali dosanya, itu berarti dia juga menerima saya dan saudara dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada kita. Yesus tahu siapa kita. Dia tahu gumul kita. Dia mengerti dengan isi hati dan pikiran kita. Yesus peduli dengan segala penderitaan yang kita. Jika Yesus yang tidak berdosa, tidak punya kesalahan, mampu mengampuni orang yang bersalah, orang yang berdosa, mengapa saya dan saudara-saudara kita tidak dapat saling mengampuni seorang? Terutama di dalam minggu sengsara, Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Amin. Mari kita Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di hari Minggu sengsara yang pertama ini. Kami diantar dalam perkataan Yesus yang pertama di Bukit Golgota untuk mengampuni. Tuhan berkati firman-Mu untuk kami semua. Tuhan ajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan ajar kami untuk mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan ajar kami untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ampuni salah dan dosa kami sebagai suami dan istri. Jika ada kesalahan-kesalahan, ada dosa yang kami perbuat, Tuhan ajar kami dengan Roh Kudus untuk melepaskan, untuk mengampuni kesalahan, dan kami dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Jika ada kesalahan orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, meninggalkan kepahitan hidup, meninggalkan duri-duri yang menyakiti kehidupan anak-anak ataupun orang tua, Tuhan Engkau ampuni. Tuhan tolong untuk melepaskannya. Di minggu sengsara yang pertama ini, kami dapat saling mengampuni sebagai orang tua dan anak dan orang tua. Jika ada kesalahan-kesalahan kami terhadap tetangga, terhadap rekan kerja, terhadap jemaat kami dalam pelayanan, Tuhan juga mengampuni. Tuhan ajar kami untuk mendoakan orang lain yang bersalah. Tuhan mengajarkan kami untuk melepaskan pengampunan. Tuhan mengajarkan kami untuk datang memaafkan kami. Tuhan tolong kami dalam kehidupan kami ini. Karena keselamatan yang Engkau kerjakan bukan usaha kami,
tetapi anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, karena kasih Allah yang besar itu, supaya kami tidak binasa, tapi kami memperoleh kehidupan yang hamba berdoa juga untuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis, secara khusus untuk Komisi Misi Penginjilan, Pemuritan dan Kemitraan Klasis Buat Mumbai. Tuhan memberkati saudara-saudari kekasih, hamba-hamba Tuhan ini dalam program ini, dalam minggu-minggu sengsara, supaya melalui pewartaan ini bukan hanya jemaat-jemaat di Klasis GKI Port Mumbai, tapi semua orang yang dapat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dalam minggu-minggu sengsara ini diberkati dalam pertumbuhan iman percaya, pengenalan akan Kristus Yesus yang datang, mati untuk menebus dosa-dosa manusia, bangkit untuk memberikan kehidupan kekal, dan dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan Engkau memberkati. Jaga lindungi kami Bapa dalam segala susah mara bahaya dalam kehidupan kami ini. Bahkan bencana-bencana alam sekalipun kami bawa dan taruh dalam tangan kasih kuasa dan sayang Bapa Sorga. Ampunkan semua salah dan dosa kami Bapa, dengar doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Pendeta Ida Irene Mayor Itar mengucapkan selamat memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.